Assalamualaikum ya Sobat Football United. Ringan amatiran alay gua. Disebutkan dari The Telegraph. Ini gua dapat sebenarnya kemarin ya. Kalau ada sumber di Old Trafford mengatakan ya Erik ten Hag akan segera bertemu dengan Jadon Sancho. Video ini gue bikin hari Selasa pagi, dikabarkan hari Senin kemarin ya. Jadon Sancho akan menemui atau ya Erik ten Hag akan bertemu dengan Jadon Sancho, membahas situasi ya. Dan ini juga akan sangat berpengaruh dengan masa depan dari Jadon Sancho dan juga skuad Manchester United. Beberapa sumber di Old Trafford nampak sangat meragukan kalau ada jalan kembali bagi Jadon Sancho di bawah Erik ten Hag. Bahkan kalaupun ada permohonan maaf yang terjadi, wow, Erik ten Hag dikabarkan sekarang ini akan berbicara face to face secara langsung dengan Jadon Sancho pertama kali semenjak ada tanggapan secara publik yang dilakukan oleh baik keduanya ya, manajer Manchester United terkait dengan Jadon Sancho, dan Jadon Sancho langsung membalasnya juga di depan publik. Pembicaraan tentu saja ini akan sangat-sangat serius dengan banyak kemungkinan yang akan terjadi di sana. Jadon Sancho sempat dikaitkan dengan klub Saudi, tapi ternyata kesepakatannya tidak terjadi. Ada kabar juga gue baca itu terkait dengan Saudi. Kenapa? Karena ada kewajiban beli nih, penawaran beli kalau tidak salah kan dari kubu Manchester United yang tidak disetujui oleh klub Saudi. Di sisi lain ada juga rumor kalau ada kemungkinan Jadon Sancho akan kembali ke Borussia Dortmund di bulan Januari, dan disebutkan ini tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memenuhi gaji dari Jadon Sancho. Nah, ini menarik ya bagaimana situasi dari Jadon Sancho. Menurut gue ini sangat rumit. Kenapa sangat rumit? Bursa transfer sekarang sudah ditutup, walaupun mungkin ada beberapa, ya Arab Saudi juga sudah ditutup ya kan, dan Turki juga sebentar lagi sudah ditutup, kalau tidak bahkan sudah ditutup ya. Artinya kemungkinan untuk Jadon Sancho keluar ini sangat-sangat kecil dari sisi waktu, karena sudah ditutup itu tadi. Baru dibuka bulan Januari. Itu dari timeline atau waktu. Dari faktor lainnya, tidak kalah menarik ya bagaimana Jadon Sancho didatangkan dari Borussia Dortmund 2 musim yang lalu ya kan, dengan harga yang cukup tinggi, 85 juta. Itu harga yang sangat tinggi untuk pemain ini. Kontraknya pun juga jangka panjang. Artinya pemain muda ini sebenarnya Manchester United berinvestasi. Bahasa gue tuh adalah menginvestasikan ya, jumlah yang sangat banyak. Bahkan prosesnya pun sangat berliku. Bagaimana didatangkan, harus menunggu 1 tahun ya kan, dari waktu pertama kali dia buru. Dan juga dari faktor gaji yang sangat tinggi. Artinya apa? Artinya Manchester United tentu saja dari sisi bisnis ketika akan melepas Jadon Sancho, harganya ini tidak mungkin akan sangat jauh dari angka 85 juta. Lalu nomor 2 juga gaji dari Jadon Sancho. Manchester United tentu saja juga, atau dari pihak pemain ya, bukan dari Manchester United, dari pihak pemain juga akan melihat ya seberapa dalam perbedaan gaji yang akan diterima di klub baru. Nah, ini tentu saja akan menimbulkan complicated atau kerumitan. Tapi di sisi lain, bagaimana situasi dengan Erik ten Hag ini juga sangat menarik. Erik ten Hag kalau yang gue lihat ya secara ringan amatiran, jelas ketika dia datang ke Manchester United, disiplin itu yang ingin ditegakkan. Disiplin dalam hal apa? Banyak. Disiplin permainan, disiplin sikap, termasuk juga disiplin di dalam dressing room. Hierarkinya dibikin jelas ya, disiplin secara hierarki juga. Siapa yang menguasai dressing room? Erik ten Hag tidak ragu-ragu membuat keputusan terkait dengan hal tersebut, walaupun harus berhadapan dengan nama-nama besar. Yes, tahun lalu ada Cristiano Ronaldo, tapi jangan lupa ketika sebelum Erik ten Hag bahkan memulai hari pertama di Manchester United setelah diresmikan ya, bagaimana
kontrak dari para pemain senior Manchester United dilepas. Ini tentu saja juga dengan sepengetahuan Erik ten Hag yang memang dari awal dikabarkan kan dia ingin memiliki power di dalam pergerakan pemain dalam mendatangkan maupun juga melepas. Jadi menurut gue, asumsi gue, Erik ten Hag ada peran di sana. Dan untuk melepas pemain-pemain senior seperti ini itu dibutuhkan juga keberanian, nyali yang tinggi, sekaligus juga perhitungan kalkulasi. Kenapa? Karena banyak pemain-pemain senior yang dilepas di musim pertama dari Erik ten Hag ya, itu kan memiliki, namanya pemain senior, mereka tentu saja memiliki semacam kayak akar di dressing room, relationship, koneksi di dressing room dengan pemain lain, dengan staff lain. Ini kan juga harus diperhitungkan oleh Erik ten Hag. Tapi menurut gue sejauh ini berhasil. Nah, bagaimana dengan Jadon Sancho melihat kecenderungan Erik ten Hag kan seperti itu? Menurut gue penegakan disiplin tetap akan yang diutamakan di sini. Sekarang tinggal bagaimana manajemen dari Manchester United ini bisa mensupport. Karena contoh nih, ketika Erik ten Hag memutuskan akan mengistirahatkan Jadon Sancho di parkir selama jangka waktu tertentu, padahal dia katakanlah fit ya, tapi karena sikapnya yang seperti ini, maka manajemen ya baik dari sisi investasi dia akan ini didatangkan dengan harga mahal, dengan cara sulit, gaji tinggi pula kok di seperti ini kan, ya kan. Bisa jadi berpikiran seperti itu. Yang gue harapkan sih enggak ya. Gue harapkan manajemen tetap berada di belakang Erik ten Hag. Erik ten Hag butuh support, bener ini. Butuh support. Dia bisa saja modal berani, tapi tanpa support yang besar ya, terutama dari pihak manajemen dan juga dari fans. Ya menurut gue akan tambah rumit. Tapi ketika manajemen dan juga fans satu suara di belakang Erik ten Hag, terutama dalam kasus Jadon Sancho ini, menurut gue akan lebih mudah dan juga lebih jelas. Jadon Sancho sendiri menurut gue sekarang justru posisinya sulit ya. Erik ten Hag jelas di atas angin ketika dia mendapatkan support dari fans dan juga dari manajemen. Justru posisinya akan jadi sulit bagi Jadon Sancho. Kenapa? Karena masa depannya akan sangat ditentukan oleh hal ini. Ketika Erik ten Hag memakir dia ya, ya dia mungkin akan berlatih tidak dengan tim utama dan lain-lain. Ini kan mempengaruhi menurut gua kesiapan dari Jadon Sancho sendiri. Dimana sebagai pemain dia pastinya ingin menjaga kualitas tetap berada di level yang tinggi. Belum lagi dia juga mengintip kemungkinan balik lagi ke tim nasional Inggris. Dan dengan sikap-sikap seperti ini menurut gua tidak membantu justru. Apa yang harus dilakukan oleh Jadon Sancho? Menurut gua dia harus ya minta maaf, menyesali jelas ya. Lalu dia juga harus menerima secara positif, sekali lagi menerima secara positif apapun yang diputuskan nanti oleh Erik ten Hag ya. Dan dia harus bounce back. Dia harus kembali lagi ya. Dan dengan pembicaraan yang terbuka dan positif itu tadi, gue harapkan ya dia akan mendapatkan tentu saja support dan bantuan kembali dari tim kepelatihan Manchester United. Gua paham betul banyak suara fans maupun juga sobat Football United yang mengatakan sudah coret saja, buang saja dan lain-lain Jadon Sancho. Ya realitanya gak semudah itu. Karena tadi gua sudah sebutkan di awal, timelinenya sudah tutup, harganya tinggi dan lain-lain gitu loh. Sehingga menurut gua ya oke, mungkin bukan realistis ya mungkin itu yang diinginkan, tapi situasinya tidak mendukung untuk Jadon Sancho dijual ataupun dilain-lainkan ya. Bahkan dipinjamkan pun juga demikian. Salah satu cara menurut gue yang bisa dilakukan juga mendatangkan pemain lain sih yang mungkin bisa dilakukan oleh Manchester United. Mungkin pemain-pemain free transfer itu juga bisa dilakukan ya oleh klub, sehingga posisi dari Jadon Sancho ini tidak nyaman nih dalam tanda kutip, sehingga mudah-mudahan dari hal tidak nyaman itu tadi justru akan memotivasi dirinya, karena situasi di sayap kanan dari Manchester United juga memang kita masih ada Facundo Pellistri, tapi hanya mengandalkan Facundo Pellistri saja realistisnya menurut gua pemain muda ini jangan diberikan beban terlalu besar sih ya. Dia pemain bagus, yes. Sekarang tinggal bagaimana dia bisa secara konsisten. Dan salah satu hal yang jangan justru diberikan ke Facundo Pellistri adalah beban yang terlalu besar.
Kalau dia hanya sendiri di sayap kanan, menurut gue bebannya akan sangat besar yang dipikul oleh pemain muda ini, sehingga butuh juga nama-nama lain. Amad Diallo masih cedera, ya kan? Sampai dengan gue bikin video ini, Anthony sudah diparkir oleh Manchester United, Jadon Sancho masih belum jelas. Jadi menurut gue, ya mungkin mendatangkan pemain itu bisa jadi solusi bagi Jadon Sancho. Dan nanti di Januari, dari bulan ini sampai dengan bulan Januari, evaluasi dilakukan oleh tim kepelatihan Manchester United. Nanti disimpulkan di bulan Januari, akankah Jadon Sancho dilepas, pinjamkan, ataupun dijual. Nah itu mungkin baru bisa diputuskan di menjelang bursa transfer musim dingin. Tentu saja juga melihat ya, ada apa yang terjadi. Karena bisa jadi dengan kasus seperti ini, kalau penanganannya tepat ya, dan semua pihak bisa melihat atau sepakat secara positif, maka bisa juga gue melihat ada kemungkinan ini akan jadi turning point bagi seorang Jadon Sancho. Gue juga membaca artikel atau ya salah satu informasi, kalau nggak salah dari Fabrizio Romano, gue lupa. Salah satu bentuk frustrasi dari Jadon Sancho adalah dirubahnya posisi dari sang pemain di musim ini, dimana ya dia merasa mungkin ya, ini asumsi gue, dia tidak bisa memberikan yang tinggi nih, yang terbaik, karena posisinya dirubah lagi ya kan, dari kanan pernah ke kiri, pernah musim lalu akhir-akhir dicoba di nomor 10, dan sekarang dicoba di false 9 di depan. Mungkin secara pemain, secara individu, dia merasa ya ini bukan yang terbaik dari dia gitu loh, karena terlalu banyak dirubah-rubah dan mungkin dia tidak sepakat dengan. Gue nggak tahu ya, bisa juga hal itu yang terjadi. Tapi di sisi lain ya, Erik ten Hag kalau kita lihat, atau gue lihat ya, dia juga berusaha untuk memberikan opsi-opsi lain dalam upaya untuk meningkatkan lagi nih ya permainan dari Jadon Sancho, paling tidak dengan kesempatan bermain, di mana pos-pos yang ada saat ini yang biasa dimainkan oleh Jadon Sancho sebelumnya ini kan dalam tanda kutip sudah penuh ya. Baik itu di kanan, sebelum ada kasus Anthony loh dalam hal ini ya, lalu ada Facundo Pellistri juga, ada Amad Diallo ya kan, di kiri jelas Rashford, Garnacho, di posisi tengah mau itu double nomor 8 ataupun nomor 10 ada Bruno Fernandes, ada Mason Mount, ada Christian Eriksen ya kan. Ya satu-satunya menurut gua pos yang memang Manchester United juga membutuhkan, yaitu adalah di depan, di striker, di mana ada Rasmus Højlund, ada Anthony Martial, tapi kalau ada pemain lain kan menurut gue juga dari sisi rotasi, backup, dan juga kompetisi mungkin akan lebih tinggi. Sekali lagi sih menurut gue yang harus dilakukan oleh Jadon Sancho, apapun nanti yang diberikan kepada dia ya, treatment hukuman ataupun juga pergantian posisi seperti tadi gue baru bahas ini, ya dia harus terima secara positif. Dan ini bisa jadi momentum kalau dia bisa memanfaatkan dengan bagus, dengan positif, untuk ya return ya, kembali ke permainan yang bagus itu tadi. Gue menilai Jadon Sancho sebenarnya punya kualitas yang bagus, itu sudah dibuktikan di klub-klub sebelumnya, bukan cuma di Borussia Dortmund tapi juga di klub sebelumnya secara teknis ya. Tapi bagaimana faktor non teknis ini juga harus diperbaiki dari sang pemain, di mana banyak fans juga melihat pemain ini hanya dari statistik, data, cuplikan YouTube dan lain-lain, tapi ternyata lebih complicated karena ada juga faktor non teknis yang sangat berpengaruh dengan permainan sang pemain di atas lapangan. Kurang lebih demikian update dari Jadon Sancho. Nanti kalau ada update-update lagi, insya Allah akan gue sampaikan di Football United, ringan amatiran ala gue. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.